Selamat pagi pemirsa, untuk kesekian kalinya Presiden Joko Widodo memilih sebuah kebijakan yang tidak populis yang menghadapkan dirinya pada tudingan tidak pro rakyat. Melalui sejumlah kebijakan, Jokowi menunjukkan kepemimpinan yang tidak terjebak dalam pragmatisme politik hanya demi popularitas sesaat. Baik, dan pemirsa, kita akan hadirkan editorial Media Indonesia edisi Jumat 23 Oktober 2020 dengan tema kita hari ini adalah tonggak menyetop kekerasan di Papua. Kita ketahui bahwa pada saat ini kekerasan masih terus terjadi di Papua, dan informasi terakhir berdasarkan hasil dari investigasi tim TGPF yang telah bertugas di Papua menyatakan bahwa ada dugaan keterlibatan aparat dalam kasus kekerasan di Papua, tepatnya di Intan Jaya. Bagaimana kemudian kita bisa menghentikan kasus kekerasan yang ada di Papua? Inilah kemudian tema editorial Media Indonesia pada hari ini. Pada pagi hari ini saya sudah bersama dengan Ketua Dewan Redaksi Media Group, ada Usman Kansong. Bang Usman, selamat pagi. Bang Usman, selamat pagi. Apa kabar Bang Usman? Selamat pagi, Egan. Bang Usman, baik, ya. Berbicara mengenai kekerasan di Papua, sebetulnya apa Bang yang menyebabkan kekerasan di Papua ini terus berlanjut, Bang? Ya, saya kira kan memang ada istilahnya apa itu kelompok bersenjata, kelompok kriminal bersenjata kan, KKB begitu, yang katakanlah dulu disebutnya separatisme begitu. Nah, sehingga sering sekali terjadi kekerasan ya. Kekerasan itu ya rata-rata atas nama atas nama separatisme, kekerasan bersenjata begitu ya, kelompok kriminal bersenjata begitu. Itu istilah yang sekarang kita kenal. Jadi pangkalnya itu begitu loh. Pangkalnya itu ya. Jadi memang penyelesaiannya juga perlu yang lebih komprehensif pada dasarnya begitu ya. Tetapi ketika ada peristiwa-peristiwa itu memang mesti diselesaikan, ya mesti diselesaikan, ya supaya ini kan menunjukkan komitmen pemerintah pusat untuk menyelesaikan segala persoalan kekerasan di Papua begitu. Oke, baik, kita akan lihat dulu beberapa informasi utama di harian Media Indonesia pada hari ini, Bang Usman. Yang pertama di halaman utama di Media Indonesia edisi Jumat 23 Oktober 2020, reformasi struktural jalan terus meski pandemi. Ini merupakan hasil wawancara Media Indonesia bersama Presiden Joko Widodo. Bang Usman, reformasi struktural jalan terus bisa dilakukan, Bang, di tengah pandemi? Iya, tetap bisa dilakukan. Misalnya Omnibus Law. Omnibus Law itu kan reformasi struktural, iya kan? Walaupun ada pandemi begitu. Jadi pandemi tidak kemudian membuat kita katakanlah dalam tanda petik mati, tidak ngapa-ngapain, tidak melakukan apapun begitu. Padahal kalau kita mematuhi protokol kesehatan ya tetap bisa kita lakukan ya. Contohnya ya Omnibus Law. Ya, kemudian juga kalau dalam bentuk infrastruktur itu kan perubahan struktural juga pada dasarnya. Itu ya pembangunan infrastruktur tetap berlanjut. Presiden kemarin meresmikan jembatan kan begitu. Nah, jadi bisa dilakukan tetap. Kita tetap bisa optimis, Bang, ya. Paling tidak perbaikan terus dilakukan meski ada pandemi. Kita ke halaman kedua, Bang Usman. Headline lainnya kemudian disampaikan Media Indonesia, sidang kasus Intan Jaya diminta di peradilan sipil. Kita tahu ada dugaan keterlibatan aparat di sana. Tapi kalau diminta untuk diadili secara sipil mungkin dilakukan, Bang? Ya, ini biasanya memunculkan perdebatan begitu, karena dalam undang-undang peradilan militer itu memang sebetulnya ada pasal yang membuka ruang bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana umum, ya tindak pidana umum itu diadili di peradilan sipil. Ya, tetapi juga ada pasal lain yang mengatakan bahwa sebelum ada revisi undang-undang militer ya masih harus diperkarakan atau disidangkan di pengadilan militer. Sementara revisinya kan belum terjadi nih. Jadi ini akan ada perdebatan selalu karena ada dua pasal yang multitafsir begitu, masing-masing bisa menafsirkan sendiri-sendiri. Misalkan Panglima TNI tahun 2017 dulu pernah mengatakan, silakan terbuka bagi anggota militer yang melakukan pidana umum diadili di peradilan umum. Ya, tetapi itu dibantah oleh Kadispen TNI waktu itu begitu ya. Jadi ini ada perbedaan di kalangan militernya sendiri begitu kan, kemudian juga di kalangan pakar hukum dan kemudian di kalangan penegak hukum di peradilannya sendiri begitu.
Oke, baik. Ini berkaitan dengan tema kita, Bang Usman. Iya. Ini tonggak menyetop kekerasan di Papua. Iya. Apa, Bang? Tonggak itu kita maksudkan sebagai apa yang bisa betul-betul Iya. menghentikan kekerasan? Jadi memang ini kan kalau kita lihat berbagai kasus kekerasan di Papua itu tidak terselesaikan. Ya, misalnya kita tidak tahu minimal ujungnya di mana. Ya, adakah misalnya kalau kekerasan itu dilakukan oleh anggota TNI atau Polri itu ada kejelasan di ujungnya, misalnya di penjara misalnya, dan seterusnya begitu kan. Lalu kalau itu dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata, itu bagaimana penanganannya dan bagaimana ujungnya begitu. Ya, ini kan juga perlu transparansi. Nah, perlu kejelasan. Nah, kita berharap kasus Intan Jaya ini itu selesai, ada ujungnya begitu. Apapun itu, ya sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia. Dan kalau itu selesai, kita berharap kasus Intan Jaya ini menjadi tonggak, ya menjadi tonggak penyelesaian berbagai kekerasan. Kenapa? Kalau ini diselesaikan secara hukum, maka kan kita berharap mendatangkan efek jera kan begitu, ya efek jera. Dan yang paling penting adalah semua pelanggaran itu harus dihukum. Karena kalau tidak dihukum dianggap bukan pelanggaran, dianggap kebenaran saja begitu loh. Dibiarkan seperti itu kan tidak boleh seperti itu. Oke, baik, kita akan berbicara lebih jauh, Bang, mengenai Papua ini. Kita akan ikuti dulu paket informasi berikut ini. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia, tonggak menyetop kekerasan di Papua. Tonggak menyetop kekerasan di Papua. Kasus-kasus kekerasan di tanah Papua seakan tidak ada habisnya. Satu kasus belum terusut tuntas, sudah muncul kasus lainnya. Tidak mudah memutus rantai kekerasan yang sudah berlangsung sejak puluhan tahun. Aksi saling balas antara aparat keamanan dan kelompok separatisme sulit dipastikan pangkalnya. Ujungnya pun jarang terlihat karena ketiadaan penegakan hukum yang berkeadilan. Belum lagi berbagai tindak kekerasan yang diduga dilakukan aparat terhadap warga sipil. Seperti halnya temuan Komnas HAM dalam kasus kekerasan yang menimpa Marius Betera Mei lalu. Kemudian, pada September terjadi serangkaian penembakan balas-membalas di Kabupaten Intan Jaya, Papua. 2 anggota TNI dan 2 warga sipil tewas. Salah satu korban jiwa adalah tokoh setempat, Pendeta Yeremia Zanambani. Masyarakat setempat gusar karena tokoh yang mereka junjung meninggal oleh luka tembakan. Seperti yang sudah-sudah, aparat keamanan dan kelompok separatisme saling tuding sebagai dalang. Demi mengantisipasi eskalasi kemarahan warga, pemerintah bergerak cepat membentuk tim gabungan pencari fakta atau TGPF untuk mengungkap pelaku. Saat menjalankan tugas di Intan Jaya, TGPF sempat dihadang tembakan oleh kelompok separatisme. Salah satu anggota TGPF terpaksa dipulangkan ke Jakarta karena terkena tembakan di kaki dan tangan. TGPF akhirnya berhasil merampungkan tugas dan menyerahkan laporan hasil investigasi kepada Menko Polhukam Mahfud MD. Dari hasil investigasi terungkap indikasi keterlibatan aparat sebagai pelaku penembakan yang menewaskan Pendeta Yeremia. Sampai di sini, TGPF mampu memutarbalikkan keraguan sebagian pihak tentang independensi mereka. Respons cepat pemerintah dengan membentuk TGPF yang diisi anggota-anggota berintegritas juga layak diacungi jempol. Akan tetapi, itu baru seujung kuku penanganan yang diperlukan untuk menuntas kasus kekerasan di Papua. Banyak kasus sebelumnya yang indikasi pelakunya terungkap oleh hasil investigasi lembaga non-aparat keamanan, namun tidak pernah diadili. Bila ditarik lagi lebih ke belakang, beberapa kasus dugaan pelanggaran berat hak asasi manusia atau HAM di Papua, seperti kasus Wasior, Wamena, maupun kasus Paniai, tetap terbengkalai. Tentu kita sangat berharap nasib serupa tidak menimpa kasus Intan Jaya. Ini saatnya pemerintah bersama penegak hukum membuktikan bahwa hukum tidak pandang bulu. Siapa yang bersalah, pasti diadili untuk mendapatkan hukuman yang setimpal. Proses pengusutan dan peradilannya pun perlu terus-menerus dilakukan secara transparan. Dalam menanggapi dugaan keterlibatan aparat TNI sebagai pelaku, pihak TNI telah menjanjikan tidak akan menutup-nutupi
TNI berkomitmen proses hukum akan dilakukan secara terbuka. Pihak kejaksaan juga menyatakan siap menindaklanjuti bila terdapat tindak pidana umum yang artinya melibatkan masyarakat sipil sebagai pelaku. Walau demikian, keraguan masih pekat menggelayut. Komitmen dan janji tentu tak berarti apa-apa jika tidak terrealisasi dalam tindakan. Pengusutan secara benar-benar tuntas sampai pada vonis pengadilan adalah yang dinanti-nanti. Kasus Intan Jaya harus menjadi tonggak penegak hukum yang adil di bumi cendrawasih. Selanjutnya, baru kita bisa berharap perlakuan yang sama bakal diterapkan pada kasus-kasus kekerasan yang mungkin timbul di kemudian hari. Dari situ pula, semoga trauma dan ketakutan saudara-saudara kita di Papua yang selama ini terus menumpuk perlahan dapat terkikis. Kemudian, bangkit lebih giat membangun tanah Papua dalam suasana tentram, aman, dan damai. Pemirsa jangan kemana-mana, editorial Media Indonesia akan hadir kembali usai jeda berikut ini. Kembali bersama kami di editorial Media Indonesia. Bang Usman, kalau kita berbicara mengenai kasus kekerasan di Papua, tampaknya masih banyak yang ragu, Bang, bahwa pengusutan terhadap kasus-kasus kekerasan di Papua ini betul-betul bisa tuntas dan transparan. Apalagi kalau ada dugaan keterlibatan aparat di sana. Nah, ini bagaimana, Bang? Ya, yang nomor satu kita harus apresiasi tetap pemerintah pusat, ya, karena memang nomor satu sudah membentuk TGPF. Dan kemudian secara transparan membuka bahwa diduga pelakunya adalah anggota TNI, aparat ya begitu. Nah, kemudian dengan itu saja sebetulnya kita boleh percaya ya kepada pemerintah untuk menuntaskan persoalan ini begitu. Walaupun di masyarakat Papua ya ada yang percaya, ada yang tidak begitu. Tetapi saya kira harus diapresiasi lah, ya harus diapresiasi apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Nah, nomor dua ya terkait dengan ketidakyakinan katakanlah itu memang sebetulnya lebih didasarkan pada perangkat hukum kita. Ya misalnya tuntutannya adalah bagaimana anggota atau aparat yang terlibat itu disidang di peradilan militer kan di peradilan sipil kan begitu. Nah, ini persoalannya dari sini biasanya seperti itu kan. Pak Mahfud MD sendiri sebetulnya kan sudah menugaskan kepolisian dan kejaksaan begitu kan untuk turun tangan, tetapi masih dengan catatan juga kalau melakukan tindak pidana umum gitu kan. Nah, kalau kita lihat memang kemungkinan melakukan tindak pidana umum ini oknum aparat ini itu memang besar, ya besar sekali begitu. Nah, tetapi kembali lagi ke perangkat hukumnya tadi itu, ya Undang-Undang Peradilan Militer yang tadi saya sampaikan masih ada 2 pasal ini yang katakanlah tafsirnya jadi banyak, multitafsir, ya multitafsir. Mestinya memang para pakar hukum berpendapat bahwa ketika seorang anggota militer melakukan tindak pidana umum misalnya pembunuhan ya begitu, kemudian macam-macam lah perusakan seperti kasus anggota TNI yang merusak Polsek Ciracas misalnya, itu mestinya diadili di peradilan umum gitu kan, karena tindak pidana yang dilakukannya adalah pidana umum. Tetapi kalau anggota TNI itu melakukan katakanlah disersi begitu ya, membangkang pada atasan begitu, nah itu baru disidangkan di peradilan militer atau katakanlah ya seperti di banyak peristiwa barangkali misalnya salah tembak dalam peperangan begitu kan, atau menyalahi prosedur ya dalam peperangan begitu, nah itu baru diadili di peradilan militer begitu. Nah, yang di Papua ini apa? Ya kalau yang di Papua ini yang masih terus diselidiki memang kan. Cuma kalau kita lihat kan ini yang korbannya adalah pendeta kan begitu, iya kan, korbannya pendeta masyarakat sipil biasa, korbannya. Bukan KKB, Bang ya? Bukan KKB, jadi tidak dalam konteks katakanlah konflik atau pertempuran atau perang atau dalam konteks aparat menyelesaikan kerusuhan misalnya begitu ya. Bahkan dalam menyelesaikan kerusuhan juga kalau ada pelanggaran prosedur kan bisa dipidana kan begitu. Nah kalau kita lihat yang kita baca atau yang kita dengar dari
keterangan resmi pemerintah itu kelihatannya memang melakukan tindak pidana umum begitu ya. Ya karena kalau kita lihat korbannya itu tadi, ya apalagi di media Indonesia diungkapkan bahwa istri korban juga tahu, ya istri Pak Pendeta ini, keluarganya juga tahu begitu. Jadi ini kan agak kecil lah kemungkinan kalau ini adalah tindak pidana militer misalnya begitu. Oke, baik, Bang Usman, kita jeda kembali. Baik, kita akan kembali usai jeda berikut ini. Kembali bersama kami di editorial Media Indonesia. Bang Usman, waktu kita sangat singkat. Harapan kita ada di mana, Bang Usman? Kalau kita mau membuat bahwa ini bisa menjadi tonggak menyetop kekerasan di Papua, padahal belum bisa dikategorikan tindak pidana umum atau kemudian masuknya di pelanggaran militer. Bagaimana kemudian? Iya, nomor satu yang penting sebetulnya adalah adalah selesai kasus ini. Transparan, publik tahu di mana ujungnya. Ujungnya itu apa? Sebetulnya adalah pelaku itu disidangkan dan kemudian mendapatkan hukuman yang setimpal. Itu dulu ya, itu dulu. Tapi nomor dua, itu idealnya memang anggota militer yang melakukan pidana umum seperti dalam kasus Intan Jaya ini kelihatannya ini melakukan tindak pidana umum. Ya, tindak pidana umum karena membunuh menembak orang begitu kan, kira-kira seperti itu. Nah, nomor dua mestinya disidangkan di peradilan sipil. Ya, kenapa? Bisa nggak? Bisa sebetulnya kalau kita mau punya niat politik untuk punya keinginan politik, punya political will untuk membawanya ke peradilan umum. Kenapa? Karena seperti saya sampaikan tadi, meski ada dua pasal yang berbeda, ya tinggal lagi bagaimana kita punya political will itu tadi. Ya pemerintah pusat misalnya punya kebijakan bahwa kasus ini harus disidang di peradilan umum, begitu. Dan TNI juga mau legowo, ya TNI juga mau legowo. Apalagi dulu saya sampaikan barusan bahwa Panglima TNI sebelum membuka ruang bagi anggota militer untuk disidangkan di peradilan umum bila melakukan pidana umum. Walaupun dibantah oleh Kadispen tadi saya sampaikan begitu. Tapi kan Panglima TNI pasti lebih tinggi jabatannya kan begitu. Dia bisa dong kan gitu ya. Nah itu dua hal. Nah kita berharap yang nomor tiga, kalau kasus ini selesai, ada ujungnya, ini bisa menjadi tonggak tadi. Artinya masyarakat melihat positif terhadap pemerintah pusat mau menyelesaikan persoalan-persoalan. Kan kuncinya di persepsi publik, di masyarakat begitu. Sehingga masyarakat akan menyokong upaya pemerintah dalam menciptakan harmoni di Papua kira-kira dalam pemerintah pusat dalam menyelesaikan persoalan di Papua dalam menindak misalnya KKB di Papua begitu. Nah, tiga hal ini sebetulnya yang kita harapkan. Baik, Bang Usman, kita akan pantau terus bagaimana kemudian jalannya dari pengusutan, semoga kemudian betul-betul tuntas dan transparan. Terima kasih Bang Usman, selamat pagi. Selamat pagi, Egan. Semoga trauma dan ketakutan saudara-saudara kita di Papua yang selama ini terus menumpuk perlahan dapat terkikis, kemudian bangkit lebih giat membangun tanah Papua dalam suasana yang tentram, aman, dan damai. Terima kasih Anda telah menyaksikan editorial Media Indonesia. Selamat Metro TV